Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat ini di Makkah dan di Madinah, di kedua tanah suci umat Islam ini, banyak bermunculan tulisan-tulisan hotel wakaf. Hotel dengan konsep wakaf. Di Makkah misalnya, yang bisa kita temui dan saya kira ini sangat fenomenal, yaitu di Zamzam Tower ini. Ada 7 tower yang tergabung dalam Zamzam Tower ini, yang digunakan untuk perhotelan, untuk pusat bisnis, pertokoan, mall, ya, dan lain sebagainya, termasuk rumah sakit pertemuan. Itu tertulis gedung wakaf atau hotel wakaf. Di sini tulis wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramaini Asyarifain. Ada lagi di daerah Ajyad, itu hotel wakaf Abdullah Muhammad Bakhash. Tertulis di depan hotel tertulis wakaf. Di Madinah misalnya, ini fenomenal. Ada hotel wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tempatnya di depan Masjidil Haram, kurang lebih sisi utara, sekitar 300 meter. Ada lagi juga persis di depan pintu utama Masjidil Haram, di seberangnya Hotel Hilton, itu ada hotel namanya Hotel Wakaf Abdul Bar As-Sawi. Ini beberapa contoh dari sekian banyak contoh hotel-hotel wakaf yang ada di Makkah maupun di Madinah. Nah, inilah sebetulnya implementasi dari wakaf uang kontemporer. Wakaf yang diinvestasikan dalam bentuk investasi produktif, ya dalam konteks Makkah Madinah ya perhotelan, karena tingkat hunian di sini sangat luar biasa, orang umroh, haji, para peziarah sepanjang tahun, tidak ada habis-habisnya. Ya, apalagi yang di Madinah tadi, Hotel Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini luar biasa. Sahabat Rasul sudah wafat 14 abad yang lalu, mewakafkan sebidang tanah. Kemudian ada juga beberapa kebun kurma yang sampai sekarang masih produktif. Kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk hotel, dan hotelnya menghasilkan keuntungan. Keuntungannya diwakafkan kembali untuk kemaslahatan umum umat Islam, baik pendidikan, sosial, dakwah, ibadah, dan lain sebagainya. Inilah wakaf-wakaf yang mestinya kita kembangkan ke depan di kalangan umat Islam ini. Nanti akan ada wakaf misalnya perusahaan, wakaf perusahaan transportasi, wakaf-wakaf saham, ya, atau wakaf gedung, perkantoran, wakaf mall, wakaf rest area, tempat untuk SPBU, wakaf, dan lain sebagainya. Saya kira itu ragamnya akan sangat banyak, tapi intinya adalah wakaf uang, wakaf produktif, wakaf yang diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan, yang keuntungannya itu digunakan, disalurkan kepada mauquf alaih dalam banyak bidang yang bisa kita lakukan untuk kemaslahatan umum. Objek wakafnya, harta benda wakafnya tetap, pokoknya tidak berkurang, tapi terus mengalirkan pahala yang tidak ada habis-habisnya. Itulah wakaf yang menghasilkan wakaf yang lain. Dan itulah konsep wakaf uang atau wakaf produktif. Idza matal insan, kata Rasulullah, orang kalau sudah meninggal, in qata'a amalu illa min thalathah, maka semua terputus kecuali 3 hal: shadaqah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, au waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah jariyah atau ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Nah, sedekah jariyah ini menurut para ahli hadis disepakati artinya adalah wakaf. Dengan kata lain, detik orang itu meninggal dunia, maka wakaf yang dia telah lakukan itu adalah yang akan pertama kali mengaliri pahala kepada orang yang telah meninggal itu. Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu pernah berkata, ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, siapakah orang yang paling bahagia?" Dijawab oleh Imam,
Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, pahalanya masih terus mengalir. Mudah-mudahan kita seperti para sahabat itu dan seperti contoh-contoh wakaf yang terus berkembang, dan mudah-mudahan itu semua menjadi pahala jariah kita yang akan mengalir pada kita saat kita hidup maupun setelah kita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.